Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya. Kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan? Ini ada beberapa dari ahli seperti itu yang saya baca, kemudian saya ringkas dan juga rangkum di slide berikutnya. Nah, ini adalah yang pertama, itu menurut pengertian tentang kepemimpinan ya. Menurut Griffin dan Ebert, kepemimpinan atau bahasa Inggrisnya itu leadership adalah proses memotivasi orang lain atau mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus kemudian ada dari Lindsay and Patrick dalam membahas mutu, total, dan penggunaan organisasi, mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang dengan tujuan organisasi. Terus kemudian ada dari Peterson dan kawan-kawan mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreativitas berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan internal dan juga eksternal organisasi seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan seperti itu untuk mencapai suatu tujuan. Salah satunya adalah kesuksesan seperti itu. Jadi tujuan dalam suatu organisasi itu salah satunya adalah kesuksesan, di mana kita harus mempunyai, yang pertama adalah faktor yang paling penting adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sifat seperti itu. Kalau misal orangnya disebut dengan pemimpin, nah itu seperti itu. Jadi ini akan erat kaitannya dengan mencapai tujuan suatu organisasi atau suatu perusahaan untuk melaksanakan sebuah tujuan organisasi, di mana outputnya adalah kesuksesan tersebut. Kesuksesan di sini banyak ya. Ada kesuksesan pekerjaan, kesuksesan untuk meraih satu hal, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Dan juga di dalam suatu tim, itu sangat membutuhkan pemimpin dan juga sifat dari kepemimpinan yang ideal menurut organisasi ataupun komunitas ataupun perusahaan tersebut. Itu sangat erat kaitannya membutuhkan sifat kepemimpinan yang ideal seperti itu. Nah, tinggal bagaimana sifat kepemimpinan itu mau negatif atau positif tergantung dari timnya tersebut. Itu seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah peran kepemimpinan dalam manajemen seperti itu. Kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan fungsi pergerakan atau actuating. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian dalam manajemen, fungsi pergerakan mencakup kegiatan memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Bagaimana kemudian kita akan melihat kepemimpinan dalam manajemen tersebut? Apakah seluruh kekuatan yang ada pada saya telah saya arahkan untuk mendorong, memberikan insentif, dan membebaskan dari kelemahan dan juga kesalahan. Jadi sebuah tim, sebuah organisasi, sebuah tim manajemen, kalau misal di divisinya masing-masing seperti itu membutuhkan seorang pemimpin yang dia mampu mendorong ataupun meminimalisir kelemahan dari sebuah tim tersebut biar menjadi lebih baik. Itu seperti itu. Terus yang berikutnya adalah apakah setiap perubahan setiap perubahan saya telah membuat bawahan saya mau mengikuti seperti itu. Jadi kalau misal contoh sebuah pemimpin memberikan suatu gagasan kepada timnya seperti itu, dia itu mau mengikuti atau tidak, atau dianggap timnya itu merupakan gagasan yang gagal ataupun masih banyak koreksi seperti itu. Itu tinggal bagaimana kita sebagai pemimpin berikan gagasan tersebut. Itu seperti itu. Terus yang berikutnya adalah apakah saya konsisten dalam menjadi teladan dalam karakter,
dan juga sopan santun. Jadi kalau misal kita mau jadi pemimpin itu kita harus menjadi teladan dalam sebuah tim, dalam organisasi atau sebuah perusahaan seperti itu, dan juga sopan santun agar bawahan kita atau tim kita itu melihat sosok kita itu adalah sosok pemimpin yang ideal bagi timnya seperti itu. Nah, fungsi tersebut juga dianggap sebagai tindakan mengambil inisiatif dan mengarahkan pekerjaan yang perlu dilaksanakan dalam sebuah organisasi, itu seperti itu. Kemudian ada salah satu penulis seperti itu ya, peneliti orang terkenal di tahun 1997 namanya Domingo, itu mengatakan bahwa mengartikan kualitas sebagai melakukan sesuatu yang benar secara benar sejak awal, atau bahasa Inggrisnya itu doing the right the first time. Jadi kalau misal kita menginginkan kualitas yang bagus itu dilaksanakan sejak awal dan juga benar sejak awal seperti itu. Jadi tidak kita melaksanakan suatu hal tapi ternyata sejak awal itu tidak benar, benarnya itu di tengah-tengah ataupun di akhir itu tidak. Jadi kalau misal kita pengen kualitas sebuah tim, terus pemimpin yang ideal, kita harus melaksanakan sesuatu hal itu dari awal seperti itu. Jadi makanya seorang pemimpin itu pasti akan dilihat, diteladani dan juga paling banyak diperhatikan lah seperti itu, ditindak dibanding dengan bawahan-bawahan yang lainnya, itu seperti itu. Nah, kemudian next ke gaya kepemimpinan. Ada gaya kepemimpinan ada 3 seperti itu. Ini ada gaya kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama adalah gaya otokratik. Nah, gaya otokratik itu pada umumnya memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Jadi kalau misal contoh ini adalah gaya otokratik itu biasanya erat kaitannya di militer ya, yang membutuhkan sosok pemimpin atau gaya kepemimpinan itu yang tegas seperti itu dan juga disiplin tinggi. Jadi kalau misal contoh pemimpin mengatakan A, bawahnya juga harus A semua seperti itu. Nah, makanya gaya otokratik ini bisa diterapkan atau pas diterapkan itu di militer seperti itu, ataupun militer ataupun kepolisian seperti itu yang membutuhkan disiplin tingkat tinggi, itu seperti itu. Nah, tapi pasti kalau misal gaya otokratik ini diterapkan di beberapa perusahaan ataupun komunitas yang lain, ini tidak pas seperti itu, karena membutuhkan ada beberapa gaya kepemimpinan yang misal contoh kita itu harus diskusi terlebih dahulu, memberikan gagasan. Nah, makanya gaya otokratik ini pasnya itu di bidang militer. Yang kedua adalah gaya demokratik. Nah, pada umumnya gaya ini itu meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Nah, gaya demokratik ini biasanya dilakukan oleh para pemimpin atau gaya kepemimpinan di dalam suatu perusahaan. Misal contoh, dalam suatu rapat pemimpin itu mempunyai gagasan, dia akan melemparkan ke forum seperti itu, ke rapat, nanti akan dikaji terlebih dahulu plus minusnya itu bagaimana. Misal contoh pemimpin itu punya gagasan 3 seperti itu ya, 3 nanti ditimbang mana plus minusnya ataupun nanti diambil mana yang bagus itu seperti itu. Nanti kemudian dan pada akhirnya si pemimpin itu yang akan mengetok palu seperti yang memberikan keputusan, mana yang dianggap dia itu baik atau tidak. Jadi secara tidak langsung gaya kepemimpinan demokratik ini nanti tetap saja pemimpin yang mempunyai kekuasaan, tapi akan dikaji terlebih dahulu kepada bawahannya, itu seperti itu. Itu adalah gaya demokratik. Kemudian gaya kepemimpinan yang berikutnya adalah gaya bebas terkendali. Gaya bebas terkendali itu pada umumnya memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan pada para bawahannya untuk mengambil keputusan. Nah, kalau gaya bebas terkendali itu, misal contoh dalam suatu rapat nanti membahas tentang ini seperti itu ya. Nanti itu akan dilemparkan saja ke forum, nanti forum yang akan mengkaji seperti itu.
forum mengkaji, terus kemudian kalau misal forum mengatakan bahwa keputusannya adalah ini, nah nanti si pemimpin itu yang sebagai pengambil keputusan saja, itu tergantung dari para bawahannya. Jadi terbalik dengan daya demokratik seperti itu. Kalau daya demokratik itu nanti si pemimpin itu yang memberikan gagasan 1 2 3, nanti tetap saja dibahas di forum, nanti yang memutuskan mana yang baik dan tidaknya itu pemimpin. Kalau misal yang gaya bebas terkendali itu semuanya forum yang memberikan keputusan, walaupun nanti pemimpin itu hanya mengiyakan saja, itu seperti itu. Itu gaya bebas terkendali. Tinggal bagaimana kalau misal ditanya ini yang baik yang mana, tergantung dari kita di posisinya itu di mana, seperti itu. Mau menggunakan gaya otokratik, gaya demokratik, atau gaya bebas terkendali, itu terserah. Jadi tinggal bagaimana kita mau penggunaannya, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya adalah notasi gaya kepemimpinan. Notasi gaya kepemimpinan itu ada 4, seperti itu. Ada telling, selling, participation, dan juga delegation. Nah, ini akan saya bahas satu persatu seperti itu. Apa itu telling atau biasa disebut dengan directing atau structuring, atau apa yang disebut dengan selling atau problem solving atau coaching. Yang berikutnya adalah participating, developing atau encouraging. Yang berikutnya adalah delegasi. Kita bahas yang pertama adalah telling atau directing atau structuring. Seorang pemimpin yang senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi yang jelas dan mengawasinya secara ketat, serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Nah, biasanya notasi atau gaya kepemimpinan ini itu yang pertama adalah untuk orang baru yang mempunyai pengalaman terbatas untuk mengerjakan apa yang diminta. Orang yang tidak memiliki motivasi dan kemauan untuk mengerjakan apa yang diharapkan. Yang ketiga adalah orang yang merasa tidak yakin dan percaya diri. Yang keempat, orang yang bekerja di bawah standar yang telah ditentukan. Nah, kekuatan dari S1 atau telling ini adalah dalam kejelasan tentang apa yang diinginkan oleh pemimpin, seperti itu. Kapan keinginan itu harus dilaksanakan dan bagaimana caranya. Nah, biasanya ada beberapa pemimpin yang memberikan perintah seperti itu ya, memberikan perintah kepada bawahannya melihat dari 4 faktor tersebut. Terus dia akan, ini nanti yang dikerjakan ini, prosesnya SOP-nya gini 1 2 3 sampai 4, terus kemudian dia juga mengawasi tersebut. Nah, itu biasanya erat kaitannya dengan 4 faktor ini. Kenapa kemudian notasi gaya telling itu diperlukan. Tetapi dari telling ini pasti akan ada kelemahan seperti itu. Apa sih kelemahannya? Kelemahan dari telling ini yaitu selalu ingin mendominasi. Jadi dia itu pengen mendominasi terus menerus semua persoalan sehingga ide dan gagasan bawahan tidak berkembang. Semua persoalan akan bermuara kepada sang pemimpin sehingga mengundang unsur ketergantungan yang tinggi kepadanya. Jadi dianggap bahwa karena semuanya itu dilaksanakan atau perintahnya dari pemimpin dari A sampai 4 seperti contoh, terus kemudian dia mengawasi, jadi ini ada kelemahan. Salah satunya adalah si bawahan itu tidak punya ide ataupun gagasan. Jadi dia itu sangat tergantung pada pemimpin, apa kata pemimpin lah seperti itu. Karena perintahnya itu jelas seperti itu ya. Jadi bawahan kurang dalam mengeksplor apa yang ada di benak pikirannya, itu seperti itu. Itu salah satu kelemahan dari notasi gaya telling seperti itu. Nah, tapi dari kelemahan itu juga ada keuntungan yang 4 tadi. Orang baru, yang terus orang yang bekerja di bawah standar dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah selling atau coaching. Seorang pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam pembuatan suatu keputusan.
Pemimpin bersedia membagi persoalan dengan bawahannya, dan sebaliknya persoalan dari bawahan selalu didengarkan serta memberikan pengarahan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan. Nah, gaya kepemimpinan ini biasanya itu untuk yang pertama adalah orang yang respect terhadap kemampuan dan posisi pemimpin. Yang kedua, orang yang mau berbagi tanggung jawab dan dekat dengan pemimpin. Yang ketiga, orang yang belum dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Orang yang mempunyai motivasi untuk meminta semacam pelatihan atau training dapat bekerja dengan lebih baik, itu seperti itu. Jadi yang notasi gaya yang kedua atau S2 itu selling atau coaching. Bahasanya adalah coaching, berarti nanti akan memberikan bawahan akan tanya terhadap pemimpin seperti itu ya. Nah, kekuatan dari gaya selling ini apa? Kekuatan dari gaya selling ini adalah adanya keterlibatan bawahan dan memecahkan suatu masalah sehingga mengurangi unsur ketergantungan kepada pemimpin. Itu seperti itu. Ini kebalikan dari selling seperti itu ya. Terus keputusan yang dibuat akan lebih mewakili tim daripada pribadi. Nah, kalau misal tadi gaya kepemimpinan S1 itu semuanya dari pemimpin, itu seperti itu. Tapi kalau misal gaya S2 itu nanti akan ada diskusi antara tim atau bawahan dengan pemimpin. Jadi dianggap tim itu ataupun bawahan nanti akan mewakili juga seperti itu. Jadi kalau misal ada ide ataupun gagasan, nanti bisa lah seperti itu didiskusikan dengan pemimpin. Bagaimana plus minusnya, itu seperti itu. Tetapi dari keuntungan ataupun kekuatan dari gaya kepemimpinan ini pasti ada kelemahan seperti itu. Kelemahannya adalah tidak tercapainya efisiensi yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak efisiensi? Karena nanti terlalu banyak diskusi ya seperti itu. Banyak diskusi plus minusnya itu bagaimana, akhirnya efisiensi waktunya itu molor, bisa saja molor, nanti akan menimbulkan suatu pekerjaan itu karena terlalu banyak diskusi nanti waktunya itu tidak efisien, itu seperti itu. Itu gaya dari selling seperti itu. Terus yang berikutnya adalah participating atau developing encouraging. Salah satu ciri dari gaya kepemimpinan ini adalah adanya kesediaan dari pemimpin untuk memberikan kesempatan bawahan agar dapat berkembang dan bertanggung jawab serta memberikan dukungan sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlukan. Nah, gaya kepemimpinan ini biasanya diperlukan untuk orang-orang yang pertama adalah orang yang dapat bekerja di atas rata-rata kemampuan sebagian besar pekerja. Orang yang mempunyai motivasi yang kuat sekalipun pengalaman dan kemampuannya masih harus ditingkatkan. Orang yang mempunyai keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan tugas yang akan diberikan. Nah, biasanya gaya ini itu orang-orang yang sudah berpengalaman ya, sudah memiliki jam kerja yang tinggi seperti itu. Jadi dia sudah tahu apa yang dikerjakan seperti itu. Bahkan mereka akan mempunyai ide ataupun gagasan yang lain yang mungkin dari pekerjaan sebelumnya. Misal contoh pekerjaannya sama tapi karena dilakukan secara kontinu, dia akan punya efisiensi ataupun ide ataupun kreatif yang lainnya seperti itu. Nah, gaya kepemimpinan partisipasi ini itu punya kekuatan yaitu kekuatan kemampuan yang tinggi dari pemimpin untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga bawahan merasa senang baik dalam penyampaian masalah maupun hal-hal lain yang tidak dapat mereka putuskan, itu seperti itu. Nah, ini juga akan dari pemimpin juga enak seperti itu. Pemimpin selalu memberikan kesempatan kepada bawahan untuk dapat berkembang. Nah, tadi yang saya sudah sebutkan seperti itu. Tetapi yang tadi saya ngomong, kalau misal ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kelemahan dari gaya kepemimpinan ini itu apa? Dari kepemimpinan partisipasi itu
diperlukannya waktu yang lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin harus selalu menyediakan waktu yang banyak untuk berdiskusi dengan bawahan, karena mereka punya jam terbang yang tinggi, pasti ide dan juga gagasannya itu akan besar seperti itu ya, membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang tadi yang S2 itu seperti itu. Nah, ini dari S3 partisipasi. Yang berikutnya itu yang terakhir. Yang terakhir ini adalah delegating. Nah, apa sih delegating? Delegating ini adalah sebuah notasi atau gaya kepemimpinan memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memecahkan permasalahan. Biasanya gaya kepemimpinan ini itu untuk beberapa orang ya. Di sini ada 4. Yang pertama adalah orang yang mempunyai motivasi atau rasa percaya diri tinggi yang dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yang kedua, orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian memadai untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah jelas dan rutin dilakukan. Yang ketiga, orang yang berani menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat adalah orang yang kinerjanya di atas rata-rata pada para pekerja pada umumnya. Nah, gaya kepemimpinan atau notasi kepemimpinan ini itu untuk orang-orang ataupun bawahan ataupun tim yang sudah legend ya, seperti itu ya. Sudah legend, jadi mereka sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Nah, dari kekuatan dari gaya kepemimpinan itu terciptanya sikap memiliki dari bawahan atas semua tugas yang diberikan. Pemimpin lebih merasa santai sehingga mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan hal-hal lain yang memerlukan perhatian yang lebih banyak. Jadi misal contoh gaya kepemimpinan atau notasi gaya kepemimpinan itu adalah suatu proyek. Suatu proyek itu nanti semuanya dikerjakan oleh bawahan seperti itu. Pemimpin itu sudah percaya kepada bawahannya, pasti dia akan mampu melihat mana kelebihan dan juga kekurangan, apa yang akan dikerjakan, terus apa yang akan dilakukan, bagaimana goalnya itu bawahan sudah tahu dan juga pemimpin sudah percaya kepada bawahannya tersebut. Nah, itu seperti itu. Nah, keuntungannya bagi pemimpin itu bagaimana? Bagi pemimpin itu karena tidak ada proses diskusi seperti itu, nanti pemimpin itu bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain yang belum dikerjakan oleh pemimpin tersebut. Jadi dia lebih santai, lebih leluasa itu seperti itu. Tetapi ada kelemahan dari notasi gaya kepemimpinan ini. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah saat bawahan memerlukan keterlibatan pemimpin, maka ada kecenderungan ia akan mengembalikan persoalannya kepada bawahan, meskipun sebenarnya itu tugas pemimpin. Misal contoh, sebuah pemimpin itu kan bertanggung jawab dalam proses proyek ataupun suatu pekerjaan tertentu. Karena semuanya dikerjakan oleh dikerjakan oleh bawahan. Jadi kalau misal nanti ada kesalahan, si pemimpin itu pasti akan menyalahkan bawahannya seperti itu. Karena pemimpin pasti akan berdalih itu saya tidak mengetahui proses tersebut. Jadi semuanya dikerjakan oleh bawahan. Jadi ini adalah menjadi salah satu kelemahan ya seperti itu ya. Bahasa kasarnya itu cuci tangan lah seperti itu ya. Cuci tangan. Jadi karena tidak dilakukan, pemimpin tidak tahu prosesnya dari awal sampai terakhir karena dilaksanakan oleh bawahan, jadi tidak tahu. Jadi kalau misal ada permasalahan apapun yang erat kaitannya dengan pekerjaan tersebut, nanti semuanya tanggung jawab dan juga kesalahan dilimpahkan kepada bawahan, itu seperti itu. Itu tadi dari kekuatan dan juga kelemahan dari delegating. Ini adalah kekuatan dan juga gaya kepemimpinan dari S1 sampai dengan S4 ya. Ada 4 itu gaya notasi gaya kepemimpinan. Tinggal bagaimana kita kalau misal mau jadi pemimpin itu memposisikan diri di mana seperti itu. Tinggal teman-teman nanti akan bisa menilai tersebut. Mau menggunakan gaya kepemimpinan apa. Misal mau ditanya, Pak bisa nggak saya berpindah-pindah gaya kepemimpinan ataupun notasi kepemimpinan? Bisa, terserah. Tinggal melihat dari bawahan atau tim tersebut itu membutuhkan notasi gaya kepemimpinan yang bagaimana. Itu seperti itu. Nah,
Yang berikutnya ini adalah syarat-syarat kepemimpinan. Syarat-syarat kepemimpinan itu ada 3, saya membuatnya. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan. Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang pada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Nah, ini syarat dari kepemimpinan atau sifat kepemimpinan itu punya kekuasaan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Itu seperti itu. Dia mampu menggerakkan bawahannya dan juga memberikan wewenang kepada bawahannya untuk menggerakkan suatu pekerjaan tertentu. Yang berikutnya adalah diharapkan dimiliki oleh kepemimpinan dari yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua adalah kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Jadi sifat yang berikutnya itu adalah kewibawaan. Jadi biar tahu nih, biar pemimpin itu mempunyai keunggulan tertentu ataupun kelebihan ataupun keutamaan ketimbang dari bawahannya. Jadi nanti bawahan ataupun tim tersebut akan mau mengikuti pemimpin tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan dan kecakapan secara teknis maupun non teknis yang melebihi dari anggota biasa. Itu jadi harus punya keunggulan, kelebihan dari bawahannya biar dia itu lebih berkarismatik. Itu seperti itu. Itu tadi materi yang saya sajikan tentang kepemimpinan. Seperti itu saja, barangkali nanti ada pertanyaan bisa di Singnau ataupun di grup WA seperti itu. Jangan lupa tugasnya itu nanti meringkas di selembar kertas, kemudian di foto, nanti linknya dikasihkan di Singnau. Nanti akan saya buat untuk tugasnya seperti itu biar teman-teman bisa upload di Singnau. Tidak lupa juga saya ketika membuat suatu materi pasti akan mencantumkan daftar pustaka, karena membuat suatu materi itu tidak mudah seperti itu. Jadi saya ambil materi ini dari salah satu bab modul pembelajaran kewirausahaan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan tahun 2013. Mohon maaf barangkali ada materi dalam pembawaan materi ini saya kurang jelas ataupun kurang dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan seperti itu. Terima kasih.